Oke, nama gue Branda Margrahita, umur gue 25 tahun, dan sekarang gue pemain basket profesional yang membela timnas bola basket Indonesia. Oke, latihan kita sebagai profesional bisa dibilang cukup tinggi intensitasnya, dan tentu saja nggak bisa disamakan sama bola basket yang nggak profesional, di mana kita latihan bisa sampai 10 kali dalam satu minggu. Gue memperkuat timnas bola basket Indonesia sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Oke, jadi gue mulai kenal basket tuh pas gue TK. Nyokap gue suka ajakin gue nonton tanding. Terus ketika gue makin gede, gue di SD, teman-teman gue di lingkungan gue tuh banyak main basket semuanya. Dan karena FOMO, fear of missing out, takut gak punya teman, ya gue main basket juga. Tapi justru ketika gue main basket, gue menemukan kecintaan gue di olahraga itu. Gue mulai main basket lebih serius. Bahkan ketika gue nggak terpilih untuk mewakili kota ketika gue SMP, gue sedih. Gue at that point gue tuh sempat mikir buat berhenti main basket, tapi ternyata gue nggak bisa. Dan ketika gue masuk SMA, gue pilih klub yang beda sama teman-teman gue berlatih lebih keras di sana dengan tujuan untuk bisa ngalahin mereka. Dan karena sifat nggak mau kalah itu, gue bisa di posisi gue kayak sekarang. Karena boleh dibilang basket udah kasih banyak banget buat hidup gue. Karena ketika lo main basket, lo bukan cuma belajar tentang gamenya, tapi juga lo belajar tentang sesuatu di kehidupan lo, tentang disiplin, tentang gimana lo respect sama orang lain, gimana tentang lo menghargai suatu rules, lo akan menerapkan itu juga di hidup lo. Selain itu di basket juga nggak cuma di situ, ya gue bisa kuliah dari basket. Gue bisa ada di titik ini juga karena basket. Dan siapa yang tahu masa depan gue juga bisa ditentukan oleh karena basket. Hoki itu gue percaya ada, cuma nggak semuanya karena hoki. Karena ada banyak banget proses yang nggak orang lain lihat. Orang lain pikir cuma dribble bola enak, tapi orang lain nggak mikir bahwa kita atlet tuh mungkin aja udah mengorbankan masa kecilnya, udah mengorbankan masa remajanya. Ketika kalian semua main game, ketika kalian semua jalan-jalan, ketika kalian semua pacaran, kita ada di lapangan, kita ada di tempat gym, kita terus explore diri kita pengen level up. Jadi ketika kita dapat sesuatu sekarang, ya itu sudah wajar dan sepantasnya menurut gua. Jadi ketika gue dari masa remaja menuju masa umur 20-an, gue menyadari bahwa tingkat metabolisme tubuh tuh berubah. Dari gue yang ketika masa remaja gue bisa makan sebanyak-banyaknya tanpa bisa gendut, ketika gue masuk umur 20-an, metabolisme gue menurun dan tingkat lemak gue naik. Ketika tingkat lemak gue naik, itu nggak diimbangi dengan latihan beban yang cukup. Jadi masa otot gue nggak cukup. Karena harus diakui, ketika gue di awal karir basket gue bukan orang yang percaya sama nge-gym, sama latihan beban. Gue pikir latihan basket cukup. Tapi semakin berjalannya waktu, gue sadar ketika gue punya masa otot yang bagus, gue bisa jauh lebih bersaing, gue bisa jauh lebih bagus di basket, gue bisa jadi lebih cepat, lebih kuat, dan lebih stabil mainnya. Tim pasti mengontrak kita tuh punya ekspektasi besar, apalagi kalau kamu bukan pemain sembarangan, pasti punya kontrak yang lebih dibanding pemain-pemain lagi, dan ekspektasi dari tim tuh pasti lebih tinggi. Jadi pasti ada komplain dari teman-teman, dari pelatih juga, dan juga dari para petinggi-petinggi di tim. Ketika hal tersebut terjadi di gue, ya gue juga kesel karena gue juga nggak suka kalah, karena gue juga nggak seneng gue main underperform. Gue nggak suka, gue nggak bisa lebih daripada orang-orang lain. Dan motivasi dalam diri gue yaitu yang mendorong gue untuk melakukan sesuatu agar karir gue terselamatkan. Harus diakui gue makan asal-asalan, gue makan sebanyak-banyaknya, sesuka-suka gue.
Dan itu sebenarnya bukan cerminan atlet yang baik. Kalorinya yang masuk lebih banyak daripada kalori yang keluar. Jadi tingkat lemak gua tuh jauh di atas yang seharusnya. Dan itu tuh sangat menurunkan performa. Ketika gua mulai diet, ya gue juga nggak jaga asupan gizinya. Tiap tim tuh pasti punya cateringnya sendiri. Pasti mereka sediain makanan. Dan gue cuma makan makanan yang disediain tanpa pakai nasi. Jadi meskipun mungkin kebutuhan gizinya tercukupi, tapi gue tetap nggak punya energi kayak gitu. Gue cuma yang penting makan dikit, yang penting jangan gemuk, yang penting lemaknya dikit. Padahal itu salah. Karena ketika lo latihan keras dan lo makan dikit, justru otot lo yang habis, bukan lemak lo yang habis. Ketika gue latihan keras, otot gue yang rusak itu, gizi gue nggak cukup untuk mengganti atau memperbaiki otot-otot yang rusak itu. Gue lebih rajin untuk mengkonsumsi protein lebih agar otot-otot gue lebih terjaga dan gue bisa main dengan lebih stabil dan performa gue lebih naik di lapangan. Gue sekarang ngerasa jauh lebih baik sih. Gue jauh lebih konsisten, gerakan gue jauh lebih konsisten, gue bisa lebih kuat di lapangan, lebih kuat dalam hal kontak karena otot-otot gue harus akui jauh lebih bagus dibanding gue 4-5 tahun yang lalu. Karena gue sekarang konsisten latihan beban dan juga kebutuhan-kebutuhan gizi gue jauh lebih terpenuhi daripada dulu. Oke, ketika gue belum minum isolin, dengan latihan kita yang sangat intens, yang boleh dibilang cukup neraka di bumi. Good job, Bram. Go, tambah speed, tambah power, buka lagi tangannya. Good, go, kerja keras, go, speed, power. Menyiksa buat badan gue. Jadi, masa otot gue tuh selalu habis. Ketika gue habis latihan beban, terus gue latihan lapangan, masa otot gue selalu habis. Badan gue nggak pernah jadi gede. Badan gue tuh nggak pernah jadi lebih tough, jadi lebih kuat. Jadi, badan gue cukup kuat untuk beberapa saat, tapi ketika udah akhir-akhir pertandingan tuh biasanya nggak sekuat di awal. Nah sekarang setelah gue rutin minum isolin, otot-otot gue jauh lebih terjaga, masa otot gue jauh lebih gede, dan gue bisa lebih konsisten di dalam pertandingan. Dari pengalaman gue udah belajar kalau kadar persentase lemak itu sangat mempengaruhi performa. Dan gue pilih isolin karena kadar proteinnya tinggi dan kalorinya rendah. Buat gue yang pernah bermasalah sama persentase lemak, ini tuh cocok banget buat gue. Apalagi, isolin kemasannya praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Dan dari yang gue pelajari, setelah lo melakukan workout, lo harus masukin sesuatu ke badan lo itu maksimal 30 menit. Dan dengan isolin yang bisa gue dibawa kemana-mana, itu tuh pas banget buat tubuh gue. Apalagi, isolin mengandung BCAA yang berguna untuk recovery otot. Jadi, setelah gue workout, otot-otot gue cepat lagi recovery-nya dan masa otot gue tetap terjaga.